Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 388 sayembara tanding. Nyi Ken Sagopi dan Rarasati tersenyum menyaksikan kemenangan Ki Demang Udawa. Nyi Ken Sagopi kurang mengerti tentang ilmu kanuragan, sedangkan Rarasati telah cukup mempunyai bekal. Rarasati yang sering berlatih bersama tahu bahwa kakaknya Ki Demang Udawa belum mengerahkan kemampuannya. Ia bangga kepada kakaknya itu yang tidak pongah dan memamerkan kemampuannya. Senopati Jayarahu telah pulih kesadarannya. Ia pun kemudian memberi hormat yang sedalam-dalamnya kepada Ki Demang Udawa yang juga sebagai pepatih di Dwarawati itu. Hormatku Ki Patih, semoga Ki Patih selalu memenangkan pertarungan, berkata Senopati Jayarahu. Terima kasih Senopati, kita akan kembali ke Dwarawati untuk mengabdikan diri kepada Sang Prabu Sri Bathara Kresna, jawab Ki Patih Udawa sedikit mengalihkan persoalan. Para penonton hari itu merasa puas menyaksikan dua pertarungan yang berbeda. Pada pagi hari mereka menyaksikan pertarungan Raden Bogodento dengan cepat dan telak mengalahkan lawannya. Pada sore harinya mereka menyaksikan pertempuran yang seru dan lama. Mereka senang. Akhirnya Ki Demang Udawa tampil dan memenangkan pertandingan. Sesungguhnya mereka berharap Ki Demang Udawa bisa mengalahkan lawannya dengan meyakinkan, sehingga pertarungan berikutnya menjadi semakin seru. Malam itu para penonton banyak yang tidak segera meninggalkan alun-alun Widoro Kandang. Mereka duduk-duduk bergerombol sambil menikmati minuman dan makanan, saling bercerita tentang pertunjukan yang telah sama-sama mereka lihat. Mereka saling bercerita seolah ia lebih tahu dari yang lain, walaupun mereka sama-sama menyaksikan. Jika pembicaraan telah menyinggung Raden Bogodento, mereka akan menyanjung-nyanjung keluarga Kurawa itu. Raden Bogodento memang selalu bisa mengalahkan lawannya dengan cepat dan telak. Mereka banyak yang menjagokan Raden Bogodento akan dengan mudah mengalahkan Ki Demang Udawa atau siapapun lawannya. Raden Jayawikata dan Raden Durmuka, dua orang keluarga Kurawa yang mendengar sanjungan kepada saudaranya itu menimpali. Itu baru satu dari hampir 100 Kurawa yang hampir semua sakti-sakti. Yang mendengar pun mengangguk-angguk, kagum kepada para Kurawa. Itu belum Raden Dursasana yang maju. Bima dari Pandhawa pun tak akan sanggup melawan Kakang Dursasana, sanjung Durmuka kepada saudaranya. Mereka pun semakin kagum kepada para Kurawa. Namun demikian, mereka juga tidak mengesampingkan kemampuan dari Bupati Probosakti dan orang yang telah lewat setengah baya dari Magadha. Guru dari Raden Kondo Bahu dari Magadha itu memang telah matang ilmunya. Bupati Probosakti pun telah mengalahkan lawan-lawannya tanpa kesulitan. Mungkin ia pun masih menyimpan ilmu puncaknya. Setiap orang bergerombol, perbincangan mereka tak jauh dari sayembara tanding yang baru saja berlangsung. Mereka menduga-duga siapakah calon lawan Ki Demang Udawa besok pagi. Ketiga calon lawan Ki Demang tidak bisa dianggap ringan. Mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Para kawula Widoro Kandang sendiri berharap Ki Demang Udawa bisa selalu mengalahkan lawan-lawannya. Ki Demang Udawa memang telah berjasa besar membangun Kademangan Widoro Kandang. Mereka bangga kepada demangnya itu. Mereka tidak rela jika Widoro Kandang jatuh ke negeri orang.
Widoro Kandang sebagai tanah perdikan harus tetap lestari. Jika Ki Demang harus kalah, mereka berharap Bupati Probo Sakti yang bisa mengalahkannya. Karena Bupati Probo Sakti masih bagian dari negeri Manduro juga. Terlebih Bupati Probo Sakti juga gagah, tampan, dan sakti. Rarasati pasti tidak akan kecewa. Bersambung. Dalam setiap kompetisi, hanya mereka yang benar-benar unggul yang akan memenangkannya.